Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Dwi Putri dengan NPM 20111000094. Saya dari kelas F, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Apa sih akulturasi itu? Jadi, akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda, sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru. Namun, unsur dan sifat budaya yang asli masih ada. Agama Islam yang masuk ke dalam wilayah Indonesia mempengaruhi budaya asli Indonesia sendiri. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya agama Islam ini, mulai dari bangunan, seni, sastra, hingga upacara. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu dari hal-hal yang terpengaruh akibat pengaruh agama Islam yang terjadi di Indonesia ini sendiri. Yang pertama ada seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan adanya akulturasi dengan budaya pra-Islam antara lain makam dan masjid. Keduanya sama-sama menunjukkan bentuk akulturasi budaya setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah Hindu dan Buddha. Bentuk arsitektur lain seperti keraton, benteng, dan pemandian sejauh ini tidak banyak mengalami akulturasi dengan seni arsitektur budaya setempat. Yang kedua ada seni budaya. Pengaruh Islam juga tampak dalam bentuk kesenian. Hal ini dapat dilihat dalam wujud seni budaya seperti tari. Tari-tarian Indonesia yang mendapat pengaruh Islam antara lain tari debus, tari seudati, serta tari zapit. Yang ketiga ada seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra ini dapat dilihat dari tulisan aksara yang dipergunakan yaitu huruf Arab Melayu atau Arab Gundul, serta isi cerita yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk-bentuk karya sastra antara lain ada hikayat. Hikayat merupakan kisah seseorang yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti hikayat Hang Tuah, hikayat Paji Semirang, hikayat Bian Budiman, serta banyak lagi. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. Yang kedua ada babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang dihidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Contohnya sendiri seperti babat Tanah Jawi, babat di Ponorogo, serta babat di Cirebon. Yang terakhir ada suluk. Suluk merupakan kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh suluk ini sendiri yaitu suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Ada pula suluk Wujil yang berisi mengenai kumpulan nasihat Sunan Bonang kepada Wujil. Wujil adalah seseorang bertubuh kerdil bekas abdi dalem atau punggawa Majapahit. Yang keempat ada sistem kalender. Pada saat proses akulturasi agama Islam, sistem kalender juga mengalami perubahan. Pada masa Hindu-Buddha menggunakan tahun Saka, namun pada masa Islam, kalender atau penanggalan baru diubah menjadi sistem Hijriyah. Yang kelima ada tradisi dan upacara. Tradisi dan upacara. Yang pertama ada tradisi ziarah. Tradisi ziarah merupakan kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari-hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid dan juga tempat lainnya. Ritual ini juga berlaku pada bangunan-bangunan yang dianggap keramat, misalnya bangunan candi, makam raja, ataupun lainnya yang dianggap memiliki kekuatan magis. Yang kedua ada upacara.
Upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, serta Hari Raya Idul Adha. Upacara grebek Maulud Nabi di beberapa daerah biasanya disertai dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, dan lainnya. Biasanya perayaan ini terjadi di wilayah Demak, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Banten, serta Aceh. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini kita semua menjadi lebih paham serta lebih mengerti akan wujud akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.